Seperti pujian ini ya Abba ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan kami. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sebentar kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya dalam nama Yesus. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, Amin. amin. Salam kebangkitan, Salam salam kebangkitan. penuaian. Salam penuaian. Ya, semangat pagi. Semangat. Semuanya semangat Semangat. pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa semua ya. Ya, luar biasa. Senang sekali hari ini Sabtu 6 Juli 2024 kita masih hidup dan kita boleh bersama-sama dengan semangat menyembah memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktunya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di Zoom Doa Fajar. Semangat pagi ya yang ada di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Puji Tuhan. Tadi kita firman Tuhan sebelum dimulai, kita tadi sudah memuji, kita tadi sudah menyembah, membaca firman, dan berdoa. Pada hari ini kita mau merenungkan firman-Nya bersama-sama, di mana doa adalah nafas hidup orang percaya. Katakan sekali lagi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Mungkin ini kata-kata sudah tidak asing di telinga kita. Siapa yang pernah mendengar? Pernah mendengar nafas hidup orang percaya itu adalah doa? Amin. Tetapi banyak daripada kita, orang-orang Kristen di sekitar kita, tidak ada yang di sini ya, tidak menjadikan doa itu adalah nafas hidup. Sampai diseumpamakan doa itu nafas hidup. Kalau kita tidak bernafas, artinya kita itu juga tidak berdoa. Berarti mati. Ya, kalau tidak bernafas artinya mati. Tetapi sampai dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya, diumpamakan sedemikian rupa.
Doa itu begitu suatu hal yang sangat-sangat penting, sesuatu yang vital bagi orang percaya dan orang beriman. Karena tanpa doa kita tidak mungkin berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu merupakan nafas hidup setiap orang percaya. Amin. Dan kita bukan sekedar mendengar, tetapi kita harus menerapkannya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus koreksi dalam setiap kehidupan kita. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Mungkin ada yang bilang, oh banyak. Doa makan, doa tidur, kan? Doa sebelum tidur, terus doa bangun pagi. Ya, itu mungkin ada banyak, oh kita sudah banyak berdoa, tetapi bukan itu nggak cukup. Kita harus masuk dalam kehidupan kita itu seperti bersekutu dengannya. Kita harus berbicara dengannya. Kita datang kepadanya, berseru kepadanya dengan iman kita. Sehingga kita semakin kuat iman kita dibentuk. Doa itu curahan hati kita, ungkapan perasaan kita. Bagaimana kita menceritakan kepadanya apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Jadi bukan sekedar doa makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Bukan sekedar itu. Banyak orang Kristen nggak melakukan hal ini. Karena mereka hanya berpikir sudah berdoa. Bahkan ada beberapa orang Kristen pernah waktu doa sama-sama, ayo doa. Doa makan aja bingung mau doanya seperti apa. Pernah saya ajak dalam persekutuan, ayo gantian. Ayo sekarang siapa si A doa makan. Bingung loh doa makan. Seperti apa ya doanya? Dia akhirnya ya seperti itu. Berarti kurang membangun persekutuan. Ada yang berkata doa sekali, 1 minggu 1 kali. Coba bayangkan. Di mana? Di gereja katanya sudah berdoa. Senin sampai Sabtu udah lupa nggak berdoa. Atau kalau ada masalah begitu berat, mungkin sampai berkali-kali masalah datang, baru terpikir berdoa. Masih untung ingat doa. Ada yang tidak ingat sama sekali. Jadi begitu pentingnya doa itu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 juga dikatakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bahkan Tuhan berkata di Yesaya 56 ayat 7b, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi setiap daripada kita yang sudah menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan, sudah seharusnya kita ini mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita nggak ada pertumbuhan rohani secara baik, kita akan stuck. Kita kekristenan kita tuh hanya berjalan di tempat, hanya KTP-nya saja tulisannya Kristen, tetapi kita tidak menerapkan dalam kehidupan rohani kita. Karena itu selain makanan rohani kita firman Tuhan, tetapi pernafasan yang sehat yaitu pertumbuhan rohani adalah doa. Sebab itu doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Jadi betapa pentingnya doa ini. Kita harus sebagai orang Kristen bukan sekedar mengerti oh doa-doa, tetapi kita harus masuk bersekutu di dalam Tuhan supaya kita bisa ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang mau kita alami dalam setiap kehidupan ini, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ada kuasa di dalam doa. Amin. Jadi jangan malas berdoa, tetaplah berdoa supaya ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka berkat-berkatnya, janji-janjinya itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi doa itu sangat istimewa ya bagi setiap orang percaya. Karena kita ini sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita menyia-nyiakan. Karena kita boleh keberanian kita mau masuk di dalam kasih karunia-Nya, kita mau benar-benar hidup di dalam kasih karunia, kita mau bersekutu dengannya, kita mau pakai waktu-waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini untuk kita mau hidup di dalam doa. Kehidupan doa itu harus kita bangun. Jadi sekarang kalau yang malas berdoa mulai hari ini komitmen kita semakin
doanya diperbanyak ya, semakin kita bersekutu dengannya. Seperti tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, seperti Daniel. 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Tuhan. Dalam bukan seperti doa makan tadi, doa bangun tidur, tapi dia 3 kali sehari itu bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau sampai lupa nih, oh iya ya belum lupa berdoa di mobil, di mana saja kita berada, kita bisa datang kepadanya, kita bisa berdoa kepadanya. Amin. Yakobus 5, mari kita buka. Yakobus 5 ya, ayat 15 sampai 18. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Jadi kuasa doa itu sungguh besar, ada mujizat. Dan ayat 16 dikatakan, karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka semakin sangat besar kuasanya. Amin. Bahkan di ayat 17 dikasih contoh Elia. Elia tuh manusia biasa seperti kita. Tetapi dia tuh sungguh-sungguh kalau berdoa. Sehingga supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia tuh betul-betul kalau berdoa sungguh-sungguh. Jadi di dalam doa jangan main-main. Di dalam doa kita harus sungguh-sungguh. Waktu saya masih mengajarin anak saya, waktu masih kecil berdoa. Kadang mereka berdoa sambil tertawa. Saya marahin. Nggak lucu. Doa tuh kamu sungguh-sungguh kamu datang kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Bagaimana persiapan doa kita. Kita harus benar-benar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi banyak orang itu merendahkan nilai sebuah doa. Dianggap main-main doa. Padahal doa itu sangat penting. Doa itu besar kuasanya. Kita mau melihat cara Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Kita mau memiliki pengalaman pribadi bersamanya. Ketika kita berdoa, kita berseru kepadanya, ada kuasa Tuhan bekerja. Di situ ada harapan. Ketika kita berdoa itu ada harapan. Orang hidup kalau tidak ada harapan itu nggak berarti. Jadi kita mau sungguh-sungguh hidup dalam doa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menaklukkan doa. Selama kita berdoa itu pasti ada mujizat yang akan tersedia di pintu-pintu setiap kehidupan kita. Amin. Saya sedikit ada kesaksian. Kelihatannya simple. Dompet saya hilang gitu ya. Tahun lalu, mungkin saya belum sempat menyaksikan. Dompet saya hilang pada saat saya lagi mengajak tamu dari Indonesia jalan-jalan ke Lancaster. Di situ ke Kettle Village, tempat suku Amis dan sebagainya, jalan-jalan di situ banyak toko-toko souvenir dijual di sana dan sebagainya, banyak-banyak makanan, restoran kecil-kecil, bagus tempatnya. Saya masuk ke sebuah souvenir, di situ tuh begitu banyak souvenirnya bagus-bagus gitu ya. Saya belikan beberapa anak-anak aja minta dan sebagainya. Itu dompet saya waktu saya bayar, saya taruh di depan kasir. Seperti biasa kita mengeluarkan dompet ya saya. Tapi karena saya terima telepon, ini ada yang panggil dan sebagainya, saya tuh bisa nggak bisa lupa nggak konsentrasi. Setelah bayar itu dompet nggak dimasukkan tas, dompetnya ditaruh di kasir. Setelah itu saya keluar dari tempat souvenir itu seperti bawa barang-barang souvenirnya, ada yang punyanya tamu dan sebagainya. Saya keluar, saya sih jalan-jalan lagi, masih puter-puter, masuk toko satu toko. Dan memang saya nggak beli lagi, jadi nggak terpikir dompet itu tadi ya. Setelah keluar dari toko souvenir, saya nggak beli apa-apa sampai pulang, sampai ke parkiran, sampai benar-benar perjalanan pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah tuh baru sadar kan, baru dilihat-lihat kan, sempat tidur lagi di dalam mobil ya. Jadi saya sudah sempat tidur dalam mobil, waktu bangun saya mulai lihat-lihat, oh ya tadi belanja ini, saya mau lihat resipnya belanja. Nah, satu saya buka tas, saya benar-benar shock, kaget. Kenapa? Dompetnya nggak ada.
dia di dalam tas. Saya masih berpikir positif, oh mungkin jatuh ya, jatuh di sekitar mobil. Saya sudah lihat, sudah perhatian. Lama-lama saya bingung sendiri, di mana ya dompetnya? Mulai teringat, terakhir tadi keluarkan dompet di mana? Terakhir di toko souvenir. Kaget, saya baru ingat. Saya betul-betul ingat dompet itu saya taruh di depan kasir. Saya shock, saya lihat jam. Saya cek, itu toko sudah tutup. Ya, tokonya souvenir tutup. Saya coba telepon dan sebagainya nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Mau gimana gitu semua dompet dompet itu ada kartu kredit, SIM dan semuanya uang jadi satu semua di situ. Saya sampai akhirnya saya nggak cerita sama suami saya pada waktu itu. Nggak langsung karena saya lihat dia lagi nyetir, nanti ikut stres dia nyetir ya. Jadi akhirnya saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa, saya percaya ada kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan di balik masalah ini Tuhan. Engkau bekerja, ada mujizat Tuhan Allah Maha Tahu. Saat ini Tuhan, saya minta Tuhan menggerakkan hati setiap orang yang pernah menemukan dompet itu untuk mengembalikan ke ownernya toko itu. Saya berdoa, berdoa dan berdoa. Sampai rumah berdoa, berdoa lagi. Setelah selesai saya berdoa, saya masih berharap nanti kalau saya cerita jangan sampai suami saya marah. Akhirnya saya cerita puji Tuhan suami saya nggak marah. Ya terus gimana ini? Coba kamu telepon. Iya nggak bisa tokonya tutup. Saya harus telepon besoknya. Besok pagi nggak bisa tidur. Karena kepikiran dompet. Mimpi sampai mimpi dompet juga nggak ketemu. Di dalam mimpi itu dompetnya benar-benar hilang. Akhirnya singkat cerita, Tuhan bekerja. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebelum saya telepon tuh owner toko itu. Owner toko tuh akhirnya angkat teleponnya. Puji Tuhan, ada kabar baik. Saat itu saya berkata, ada kabar baik, ada kabar baik. Begitu saya telepon ownernya bilang, iya, ada dompetnya sudah saya simpenkan. Luar biasa. Itulah kuasa doa. Kalau kita percaya, apapun masalah kita bawa dalam doa, kelihatannya hal kecil, ajak Tuhan berkomunikasi. Ada mujizat. Teman lagi barusan ini. Kalau saya kejadian tahun lalu, teman sepersekutuan saya kejadiannya minggu lalu. Apa yang hilang? Mobilnya hilang. Diparkir di depan rumah. Ayo hati-hati ya, sekarang pencuri semakin canggih. Mobil itu dikunci, besok bangun pagi mobilnya nggak ada. Akhirnya apa? Doa, doa, doa sudah sampai diposting siapa yang menemukan mobil ini harap hubungi telepon polisi sampai kasih nomor-nomor orang gereja supaya siapa yang menemukan mobil ini. Tapi saya cuman katakan sama teman saya itu, tadi kita baru memuji Tuhan. Waktu itu pujian berkata, Tuhan Allah Maha Tahu. Kita tadi baru memuji Tuhan, Tuhan Allah Maha Tahu. Jadi kita percaya Tuhan tahu di mana mobil itu. Tuhan akan pakai siapa saja, polisi atau siapa saja untuk menemukan mobilmu. Puji Tuhan tidak lama. 2 hari kemudian mobilnya diketemukan oleh polisi. Dipakai anak-anak muda untuk jalan-jalan. Coba dan tidak ada kekurangan apapun dalam mobil itu. Mobil itu akhirnya kembali. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi percaya doa itu besar kuasanya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Karena hasil doa itu begitu indah. Hasil tuh doa itu membawa kita memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan. Amin. Bahkan Daud di dalam Mazmur 65. Nanti dibaca ya PR-nya. Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Kalau kita perhatikan kuasa doa dikatakan itu oleh Daud di situ dalam pujiannya luar biasa ya, ada kuasa di dalam doa. Yang pertama, kita itu di dalam doa kita itu harus berisi puji-pujian kepadanya. Tadi sebelum kita masuk di dalam doa, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kita malas, udah langsung berdoa. Tetapi biar sebelum kita berdoa, jangan lupa memuji Tuhan. Seperti Mazmur 65 ayat 2 dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat yang ketiga, engkau yang mendengarkan doa kepadamulah datang semua yang hidup.
Jadi kita yang masih hidup jangan lupa berdoa. Tetapi doa itu jadikanlah seperti nafas kita. Amin. Seperti pujian kita sering mendengarkan pujian. Aku hendak mengagungkan Engkau. Ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Jadi kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Doa-doa kita akan Tuhan dengar. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam doa Yabes pun juga ada pujian dalam doa Yabes. 1 Tawari 4 ayat 10. Di mana doa Yabes dengan pujiannya akhirnya dia benar-benar dilindungi Tuhan dari malapetaka. Kesakitan tidak akan menimpa. Dan Allah mengabulkan permintaan daripada Yabes. Maka apa yang kita doakan, kalau kita yakini dan percaya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, doa itu harus disertai dengan kekudusan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jadi dalam doa kita harus membereskan dosa-dosa kita. Firman-Nya juga berkata di dalam Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dikatakan di ayat kedua Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa yang belum kita bereskan, cepat dibereskan, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya ada pertobatan dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Yang ketiga, di dalam Mazmur 65 ayat kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih, kata Tuhan, dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Di dalam doa kita harus menyadari posisi kita ini. Tuhan itu mau kita dekat kepadanya. Kita ini umat yang dikasihnya, kita ini dipilihnya untuk kita menerima kemuliaannya, untuk kita menikmati kasih karunia-Nya, supaya kita memiliki iman yang kuat di dalamnya. Jadi kita harus menyadari siapakah kita ini. Kita ini adalah anak-anaknya. Tuhan sudah panggil kita. Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Yang keempat, di dalam doa kita tuh harus nantiasa berpegang kepada rencananya. Kalau kita perhatikan Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Amin. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak itu berkat-berkat itu ya. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Jadi kita harus senantiasa berpegang pada rencananya. Kita mengerti rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Seperti kita perhatikan di dalam Yeremia 29 ya ayat 11. Rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 dan 13 dikatakan, Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Tetapi kalau kita tidak, tadi dikatakan kalau kita tidak membereskan dosa kita, Tuhan tidak mendengar. Jadi bereskan dosa-dosa kita terlebih dahulu, supaya Tuhan bisa mendengar doa setiap kita. Amin. Di ayat ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di ayat 14, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi apapun masalah kita hari-hari ini, percaya ada kuasa di dalam doa. Jadikanlah doa itu seperti nafas hidup dalam kehidupan kita. Karena kalau kita percaya, kita menjadikan doa itu sebagai kehidupan kita. Menjadikan seperti nafas hidup kita. Maka saya percaya kita akan menikmati janji-janjinya. Apa saja yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Apa saja yang kita kerjakan dibuatnya beruntung. Amin. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Mazmur 20 ayat kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh masuk di dalam doa. Untuk kami lebih sungguh-sungguh Tuhan. Untuk menjadikan doa bukan sekedar doa. Tetapi doa itu sebagai nafas hidup kami Tuhan. Sehingga saat kami benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit buat kami. Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan dengan iman percaya kami. Setiap doa-doa kami Engkau akan menjawab. Engkau akan memberikan pertolongan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam setiap hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kamu serahkan setiap doa-doa kami. Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup benar di hadapan-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin.